Di video kali ini saya mengajak kawan-kawan ngobrol tentang insting dan intuisi, apa bedanya dan gimana cara ngebedainnya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Santi. Ini adalah channel kedua saya yang lebih saya fokuskan di bidang spiritual, pengembangan diri, law of attractions, dan motivasi. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, like, dan share. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin menghemat kuota, karena pembahasan ini mungkin cukup panjang, kalian bisa mengklik atau mempercepat video ini dengan 2 kali playing, 2 kali speednya ya. Jadi speednya bisa dipercepat 2 kali. Oke, kita bahas dulu tentang insting. Apa itu insting? Secara umum, insting itu adalah sesuatu yang kita bawa dari lahir, yang merupakan reaksi natural yang kita lakukan tanpa perlu berpikir. Ini ada erat kaitannya dengan fisik tubuh kita, dan biasanya ini juga merupakan suatu respon alami atas sebuah kejadian atau sesuatu hal. Contohnya gimana? Misalnya kita lapar, kita mau rasanya makan, dengan otomatis kita juga mencari makanan, itu disebut insting. Kalau misalnya ada api, mungkin kita menjauh ya karena kita takut panas. Terus kemudian kita ada insting untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya. Apabila melihat sesuatu hal yang mengerikan, mungkin kita merasa takut ya. Ini adalah insting atau respon alami dari tubuh kita ya. Ini disebut dengan insting. Tumbuhan juga tumbuh dengan instingnya. Terus kemudian makhluk hidup yang lainnya seperti hewan atau binatang mungkin berpindah tempat. Terus kemudian mungkin beranak pinak. Ini juga semuanya mengikuti insting mereka. Kemudian intuisi ya. Apa itu intuisi? Intuisi merupakan suatu perasaan untuk kita mengetahui sesuatu yang terkadang sesuatu itu belum kejadian. Lalu intuisi itu apa? Di sini saya mau contek dulu ya kawan-kawan karena bacaannya cukup panjang. Oke, intuisi itu merupakan suatu perasaan atau kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang terkadang belum terjadi, yang kita sering nggak tahu sumber perasaan itu asalnya dari mana. Intuisi juga bisa datang dari kumpulan pengalaman seseorang yang menempel dalam pikiran alam bawah sadarnya dia dan merupakan sebuah bentuk respon dari kejadian pengalaman di masa lalu sebagai bentuk perlindungan diri. Dan ini yang memungkinkan seorang bisa salah dan mengenali intuisi dan ego, karena terkadang intuisi juga merupakan sebuah kumpulan pengalaman seseorang atas kejadian di masa lalu ya. Contohnya gimana ya? Misalnya di masa lalu pernah mengalami trauma atau kejadian terhadap seseorang ya. Biasanya pemikiran-pemikiran itu dikumpulin dari masa kecilnya kita, misalnya sebelum dari lahir sampai umur 7 tahun. Yaitu merupakan masa di mana otaknya kita belajar untuk sesuatu hal. Jadi sangat penting sekali orang tua pada usia tersebut menanamkan sesuatu hal yang positif dalam pemikiran mereka. Kalau misalnya menanamkan sesuatu hal yang negatif, akan mudah sekali menimbulkan. Waktu kecil saya sering dibilangin kalau misalnya ketemu seseorang yang mungkin kumuh lah, rambutnya panjang, yang mungkin kayak tubuhnya bertato, itu merupakan seseorang yang mungkin harus lari lah, harus takut. Hal-hal seperti ini tertanam di dalam otaknya saya. Jadi pada saat mungkin bertemu seseorang dengan kriteria seperti ini, tubuh saya memberikan signal atau tanda yang saya rasa itu adalah intuisi saya untuk mungkin lari dari kondisi ini atau mungkin jauh-jauh dengan situasi ini. Tetapi apakah seseorang dengan rambut panjang, seseorang dengan tubuh bertato itu adalah seorang yang jahat atau ingin menjahati kita? Belum tentu. Ya, contoh yang kedua lagi, yang lain lagi adalah misalnya dari kecil kita dibilang oleh orang tua kita bahwa kalau misalnya kamu begini nanti ditangkap polisi, ada pak polisi dan pak polisi, menakut-nakutin anak kecil dengan cara seperti ini. Nah, pada saat besarnya, pada saat melihat polisi, kita akan merasa bahwa polisi ini adalah ancaman untuk kita. Ya, ini salah satu bentuk intuisi yang terkumpul dari pengalaman atau trauma seseorang. Nah, contoh lain dari intuisi adalah biasanya ada perasaan ya, misalnya kamu merasakan sesuatu, misalnya tiba-tiba kamu kangen dengan seorang tante atau seorang kerabat yang dari jauh, kamu merasa kayaknya pingin ketemu, nggak taunya nggak berselang berapa lama, mungkin 2-3 jam kemudian tante kamu datang mungkin bawa makanan yang kamu suka. Ya, ini juga salah satu bentuk intuisi yang menyampaikan kepada kamu. Jadi kita nggak tahu sumbernya dari mana, tahu-tahu kamu merasakan kayak kangen atau merasakan kayaknya tahu apa yang terjadi. Atau misalnya kawan-kawan sering merasakan seperti saya, misalnya pada saat mau keluar rumah merasakan seperti kayak mau hujan lah, atau padahal matahari sedang terik. Ya, hal-hal seperti ini juga adalah intuisi, salah
satu bentuk intuisi memberitahu informasi kepada kita, padahal hal tersebut masih belum terjadi. Lalu kawan-kawan mungkin ada pertanyaan, apakah intuisi bisa tertukar dengan ego ya? Kalau misal dari pengalaman pribadi saya, sebenarnya ya, ini pengalaman pribadi ya, kalau menurut saya pribadi sebenarnya bukan tertukar dengan intuisi, tetapi karena kita memang terbiasa untuk nggak mempercayai intuisi kita, jadi kita sering bertanya dua kali apakah ini adalah intuisi atau second guessing ya, tidak 100% langsung mempercayai intuisi kita. Oleh karena itu kita kayaknya terlatih untuk meragukan intuisinya kita. Oleh karena itu terkadang intuisi kita terkesan sering memberikan salah pengarahan, karena yaitu dia, karena kita melatih intuisi kita untuk memberikan salah pengarahan ya. Jadi mungkin orang-orang bilang ini adalah egonya kita segala macamnya, I don't know. Tetapi dari pengalaman pribadi saya, karena kita tidak percaya dengan intuisinya kita nggak melatih diri kita untuk mempercayai intuisi, sehingga menyebabkan hal tersebut seperti kayak egonya kita ya, memberikan salah pengarahan. Lalu bagaimana cara membedakan intuisi dengan ego ya? Yang pertama, otomatis harus banyak latihan ya, banyak latihan. Dengan berlatih, seperti saya sering sharing di channel pertama saya, Santi Melody Tarot, intuisi itu seperti otot, semakin kita latih akan semakin kuat. Dengan kita mempercayai intuisi kita memberikan signal kepada tubuh kita, kepada otak kita, alam bawah sadar kita, bahwa kita ada mendengarkan intuisi kita. Kemudian tertanam pada cakranya kita atau auranya kita, bahwa kita bersedia menerima petunjuk dari intuisinya kita. Kita bersedia untuk mendengarkan intuisinya kita. Nah, ini membawa kepada tips saya yang kedua, yaitu mendengarkan pilihan yang paling pertama. Misalnya contoh, kamu mau keluar rumah, misalnya bingung ada dua pilihan bus, kamu mau naik bus yang A apa naik bus yang B. Pilihan yang pertama yang muncul di dalam benak dan pikirannya kamu itu adalah pilihan dari intuisinya kamu. Jadi latihan dirinya kamu untuk mendengarkan pilihan yang paling pertamanya kamu itu apa. Kita sering meragukan intuisi kita karena kita takut, atas dasar takut ya. Pada saat takut itu mulai muncul ya hal yang jadi tubuh kita itu mempunyai gerak otomatis dan saling terkoneksi ya. Pada saat kita merasa takut untuk memilih ya, karena perasaan takut keluar, egonya kita keluar. Egonya kita diciptakan atau diberikan oleh Tuhan untuk melindungi dirinya kita. Oleh karena itu pada saat perasaan takut kita keluar, ego kita mulai melindungi kita dengan mengatakan jangan begini, jangan begini, jangan begini. Oleh karena itu kenapa kamu terkadang merasa pilihan dengan ikut intuisi kamu justru salah. Oleh karena itu ada baiknya, sekali lagi tipsnya adalah banyak latihan dan kemudian mendengarkan pilihan yang pertama. Dan pembahasan ini membawa kita pada tips yang berikutnya adalah bagaimana cara melatih intuisi. Cara melatih intuisi yang pertama adalah ya, sarannya saya, karena saya seorang tarot reader ya, jadi kawan-kawan sering-sering ikutan yang dengan pick a card reading ya. Pick a card reading salah satu cara bentuk untuk melatih intuisi kita ya. Jadi kita memilih di antara tebaran kartu itu mana yang paling cocok atau resonance dengan kita. Tips kedua cara melatih intuisi adalah dengan be silence ya. Intuisi, atau kalau boleh saya bilang mungkin suara hati ya. Jadi suara hati kita itu kecil sekali dan sulit didengarkan kalau misalnya kita itu ribut, terus kemudian suasana kanan kiri kita tuh terlalu ramai dan kemudian otak kita terlalu ramai. Makanya kalau misalnya kita be silence itu orang bilang mungkin dengan meditasi bisa melatih intuisi kita ya. Tujuannya seperti itu, karena kita bisa membantu mendengarkan suara hati kita sendiri. Otomatis melatih intuisi ini nggak sekali dua kali ya, mungkin nggak juga dengan beberapa kali meditasi terus kamu bisa langsung melatih intuisinya kamu ya, nggak ya. Jangan rajin dan konsisten dalam melatih, ini pasti akan menjadi kuat. Berdiam diri, kita dengarkan seluruh organ kita, detak jantungnya kita, kemudian napasnya kita fokuskan pada organ-organ tubuhnya kita tersebut, sampai kamu bisa mendengarkan mungkin ada suara atau mendengarkan sesuatu atau mungkin merasakan sesuatu. Nah, berdiam diri di sini, be silence di sini yang saya maksudkan bukan hanya nggak berbicara ya, tetapi otak kita juga nggak berbicara. Banyak sekali orang yang gagal atau nggak bisa masuk ke dalam meditasi itu dikarenakan pada saat mereka bermeditasi duduk diam, otak mereka tetap berpikir. Mungkin misalnya pada saat bermeditasi otaknya mereka mungkin pikir hari ini mau masak apa, nanti masak apa, pergi ke pasar beli apa ya. Jadi otaknya tetap berpikir sesuatu hal, tetapi mungkin dirinya duduk diam. Nah, hal ini nggak termasuk dalam meditasi. Makanya orang sering merasa bahwa meditasi itu merupakan suatu mungkin hal yang menyulitkan ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau berdiam diri, menenangkan pemikiran dan otak kita, otomatis kita akan bisa mencapai pada titik yang potensial dalam meditasi.
Tips yang ketiga untuk melatih intuisi adalah dengan menulis apa yang terbesit dalam pikiran kamu. Ya, ini kalau boleh saya bilang mungkin disebut sebagai automatic writing ya. Jadi menulis secara otomatis. Jadi kamu nggak berpikir dua kali, ambil kertas langsung tulis semua yang kamu pikirkan atau semua yang tiba-tiba keluar dari otak kamu. Ya, apa aja, mungkin atas sama bawahnya nggak nyambung. Nah, biasanya saya ini biasanya setiap pagi saya ada lakukan automatic writing ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada menyimak bloggingnya saya lagi belajar menulis ya kawan-kawan ya, lagi belajar untuk menyambung dan merangkai kata-kata, karena jujur aja bahasa Indonesia saya nggak terlalu mungkin cara merangkai kata-katanya terlalu mungkin membosankan lah, atau mungkin terlalu berulang-ulang ya. I'm still learning, saya masih belajar dalam hal ini. Kalau misalnya kawan-kawan ada menyimak blognya saya, mungkin kamu ada melihat mungkin tulisan atas sama tulisan bawahnya nggak nyambung satu sama lain ya, karena ini saya lakukan terkadang itu adalah dari automatic writing ya, dari penulisan secara otomatis. Jadi apa yang pada saat bangun tidur, apa yang terbesit pertama kali di otak saya keluarkan, saya tulis, saya ketik mungkin di note atau mungkin di komputernya saya. Kemudian cara melatih intuisi yang keempat adalah dengan bertanya dalam hati ya. Setiap hari kita tanya dalam hatinya kita, misalnya dalam memilih pakaian, atau mungkin seperti yang saya bilang dalam memilih bus ya, misalnya seperti itu. Bikin pertanyaan yang kita keluarkan hasilnya seperti apa. Misalnya contoh, hari ini mau pakai baju apa yang bikin saya mungkin merasa percaya diri, yang bikin saya merasa seksi, yang bikin saya merasa lebih anggun ya, something like that, segala sesuatu seperti itu. Kemudian ikuti perasaan kamu, kembali lagi berdiam diri, kemudian ikuti perasaan kamu. Kalau hari ini kamu merasa ditunjuk pakai pakaian warna hitam, pertama kali terbesit di pikiran kamu langsung pakai warna hitam, nggak usah mikir yang 2-3 kali, pakai hitam nggak ya, nanti padunya apa nggak ya, nggak usah, langsung pokoknya terbesit warna hitam langsung pakai warna hitam, atau pakaian yang ini ya, seperti itu. Kemudian tips yang kelima adalah mempercayai intuisi apapun itu ya, seperti yang tadi saya share di awal, bahwa sebelumnya mungkin kita tidak mempercayai intuisi kita, jadi kita terbiasa untuk gak percaya dengan intuisi. Pada saat kita mau mempercayai intuisi kita, tubuh kita masih bingung nih, tubuh kita masih belum terbiasa. Jadi tubuh kita lagi bertanya, what happened? Apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Jadi dengan kita mempercayai intuisinya kita, apapun itu, karena mungkin kita ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat kita mungkin meragukan intuisi kita, sehingga intuisi kita suka misleading ya, jadi memberikan suatu pengarahan yang mungkin menurut kita kayaknya salah. Dengan membiasakan hal ini, dengan mengatakan intuition, I trust you, saya mempercayai intuisi ya, saya mengikuti intuisi, dan apapun yang kamu tunjuk saya akan ikutin. Nah, dengan mengikuti apapun petunjuk intuisinya kamu, ini juga bisa melatih kamu untuk lebih mendengarkan intuisi. Tips yang ketujuh, kamu bisa berbanyak habiskan waktunya kamu dengan alam ya, mungkin dengan pergi ke pantai, dengerin suara pantai, dengan main menikmati pemandangan di pantai, nikmati orang-orang lagi mungkin beraktivitas ya, terus kemudian lihat sunset ya. Terkadang aktivitas-aktivitas seperti itu membuat kita nggak berpikir banyak, kita hanya enjoy, kita hanya menikmati. Dan bagusnya juga pada saat kita pergi ke alam, kita mungkin dengan rasa bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta sudah memberikan saya kesempatan atau momen untuk menikmati hal ini gitu. Nah, dengan mengamati mungkin gerak pantai, air di ombak, mungkin dengan mengamati orang-orang yang mungkin lalu lalang atau bermain ya, terkadang itu bisa memberikan inspirasi yang baru untuk kita ya. Makanya sangat disupport sekali. Atau mungkin kamu sering lihat orang-orang yang spiritual mungkin lebih suka berjalan dengan alam atau lebih suka sendirian, itu karena mereka sedang berkomunikasi dengan diri sendiri, atau mereka sedang berbicara atau mungkin sedang mendengarkan intuisinya mereka. Kemudian tips yang ke-8 adalah lebih memilih dengan perasaan daripada dengan otak kita ya. Otak kita berpikir kadang suka ribut dan bertengkar dengan diri kita sendiri. Misalnya contoh dalam suatu hubungan, mungkin kita sedang merasakan sakit atau merasakan kekecewaan ya.
Tapi otak kita mungkin berpikir bahwa mempertahankan hubungan ini, kita bisa merubah orang ini, kita bisa menjadikan dia bagaimana dia lebih bisa mencintai kita lah, bikin dia terharu ya, sesuatu hal yang seperti ini. Nah, kita lebih mendengarkan perasaan yang kita untuk kita melatih intuisinya kita. Jadi perasaan-perasaan kekecewaan yang kita rasakan itu bukan sebuah kebetulan, itu terkadang juga sebagai bentuk atau sebagai tanda dari intuisi dengan mengatakan bahwa kamu nggak cocok atau kamu nggak fit dengan hubungan ini, kamu nggak fit di dalam this relationship, seperti itu. Jadi terkadang karena banyak sekali pemahaman tentang orang bilang twin flame, soulmate ya, terkadang mereka berpikir bahwa hubungan twin flame pasti hubungannya menyakitkan. Kalau menyakitkan pasti twin flame. Padahal twin flame kadang suka ketukar dengan yang namanya karmic relationships. Tapi ini saya nggak bahas di sini. Yang saya bahas adalah kembali lagi tentang intuisi ya. Sekarang kita masuk ke tips yang 9, bagaimana cara untuk melatih intuisi adalah dengan kekreativitasan yang kita lebih kreatif ya. Gunakan kekreativitasan kamu sebagai alat untuk melatih intuisi kamu. Misalnya gimana menggambar, menyanyi, menulis puisi, memasak juga bisa. Memasak juga menggunakan intuisi karena kita harus tahu kira-kira takarannya berapa. Ada orang yang memang melatih intuisinya dia dengan memasak ya. Misalnya mereka dikasih bahan apa aja bisa dimasak dengan enak karena mereka mengikuti intuisi mereka, just go with the flow, ikutin arusnya. Jadi bukan pakai resepnya gitu, tapi mereka menggunakan intuisi mereka dan kemudian mereka menciptakan sebuah makanan yang sangat-sangat lezat ya. Ini juga salah satu bentuk untuk melatih intuisi. Nah, cara yang ke-10, tips yang bisa saya bagikan adalah belajar untuk mengenal seseorang dari fotonya. Misalnya kamu belum pernah ketemu dengan orang ini atau kamu belum mengenal orang ini, kamu coba ambil dari foto di sosial medianya, kemudian kamu tebak kira-kira perasaan kamu pertama kali lihat foto ini rasanya gimana. Misalnya orang ini kelihatannya kayaknya galak nih, orang ini kayaknya bawel nih, orang ini kayaknya begini dan begini, seperti itu. Jadi itu salah satu juga bentuk untuk melatih intuisinya kamu ya. Kalau misalnya kamu bekerja di human resource department ya, jadi bagian yang meninterview karyawan-karyawan, cara ini bisa kamu pakai dan cara ini bisa kamu gunakan. Jadi biasanya orang kalau mengirim surat lamaran itu kan pasti berserta foto. Kamu coba lihat dulu kira-kira orangnya begini. Nah, pada saat interview kamu coba lihat dan cek apakah tebakan kamu itu benar atau tidak ya. Jadi itu melatih intuisinya kamu. Dan kemudian tips yang ke-12 adalah dengan berlatih pernapasan ya. Berlatih pernapasan bisa membantu kita untuk menenangkan pikirannya kita ya. Biasanya kita nggak bisa dengerin intuisinya kita atau suara hatinya kita atau nuraninya kita dikarenakan otak kita terlalu sibuk ya. Jadi sibuk mikir, sibuk bagaimana mesti cari duit, bagaimana mesti bayar hutang, sibuk untuk ini, sibuk pikirin si mantan, sibuk pikirin ini, terlalu sibuk. Nah, kalau misalnya kita terlalu sibuk, kita nggak akan bisa mendengarkan suara hatinya kita. Oleh karena itu, dengan berlatih bernapas ya, tarik napas, keluarkan napas, tarik napas, keluarkan, membantu merilekskan pikiran, membantu merilekskan otot-otot di tubuh kita. Pada saat otot-otot tubuh kita rileks, otaknya kita dengan sendirinya akan mengirimkan signal bahwa it's time to rest ya, sudah waktunya untuk istirahat. Dan otak kita tanpa kita sadari juga akan pelan-pelan nggak mikir lagi. Maksudnya tidak tidak bekerja dengan sendirinya, memberikan kamu ingatan untuk melakukan ini. Jadi banyak latihan pernapasan untuk membantu kamu bisa menenangkan diri kamu. Tips yang ke-13 adalah open mind ya. Kita perlu mempunyai pemikiran terbuka untuk bisa mendengar intuisi kita ya. Terkadang banyak orang yang mempunyai intuisinya kuat tetapi dari dalam dirinya itu mempunyai penolakan. Jadi misalnya intuisi ada mengarahkan dia belok ke kanan, tetapi dia menolak pemikirannya dengan mengatakan enggak, saya mau beloknya ke kiri. Nah, hal-hal seperti ini bisa melemahkan intuisinya kamu. Mungkin sekali dua kali salah ya, karena selama ini kita nggak percaya yang namanya intuisi kita, nggak ngikutin intuisinya kita. Jadi pada saat kita mulai mendengarkan intuisi, tubuh kita mulai bereaksi, ini orang kenapa ya, what's happened with you ya. Tapi pada saat kita sudah mulai membiasakan diri dengan mendengarkan intuisi, tubuh kita juga mulai akan mengikuti arusnya tersebut, dengan sendirinya akan mengikuti, go with the flow. Jadi kamu dengan makin rajin mendengarkan intuisi pasti akan semakin kuat.
Dengan tips yang ke-13 ini membawa akhir pada pembedahan tentang perbedaan intuisi dan insting. Terima kasih sekali untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video saya ini. Kawan-kawan enjoy dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan kalau boleh jangan di skip iklannya supaya saya bisa mendapatkan sedikit pemasukan untuk uang jajan, supaya bisa mempunyai energi untuk membuat video-video yang bermanfaat lagi untuk kawan-kawan semua. Nah, akhir kata saya ucapkan kawan-kawan memiliki hari yang indah, memiliki hidup yang menakjubkan, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.